Pertama, kita akan belajar tentang sifat khas atom karbon. Jadi, sifat khas yang pertama itu atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Mana yang disebut ikatan kovalen? Jadi, atom C itu punya nomor atom 6. Kita buat konfigurasinya pakai konfigurasi Bohr saja, 2, 4. Maka kita bisa gambarkan atom C itu punya 4 elektron valensi. Yang ini 4. Nah, maka dia akan menggunakan keempat elektron ini untuk berikatan. Maka nanti dia akan bisa membentuk 4 buah ikatan kovalen. Sifat khas yang kedua itu atom C dapat membentuk rantai karbon. Mana yang dimaksud rantai karbon? Jadi rantai karbon misalnya atom C berikatan dengan atom C yang lain. Misalnya 4 buah atom C. Ini ada ikatan ya, masing-masing ada ikatan, ada ikatan. Nah, ini yang disebut dengan rantai karbon. Rantai karbon itu ada rantai yang terbuka dan ada rantai yang tertutup. Mana bedanya? Kalau rantai terbuka, misalnya atom C berikatan dengan atom C sejumlah 4. Ini rantainya ini terbuka. Kalau dia tertutup, artinya misalnya C dengan C, dengan C, dengan C lagi. Nah, ini yang namanya rantai tertutup. Dia membentuk seperti sebuah bangun. Ada rantai terbuka, rantai tertutup, ada juga senyawa aromatis atau aromatik ya. Jadi ini adalah senyawa yang rantainya tertutup tapi memiliki ikatan rangkap yang posisinya selang-seling. Jadi kalau ada di sini nggak ada, berarti di sini ada. Di sini tidak ada, berarti di sini ada. Jadi ini namanya senyawa aromatis. Nah, untuk yang alifatik atau terbuka itu ada yang rantai lurus dan rantai bercabang. Gampang ya. Jadi kalau rantai lurus ya C dengan C, terserah jumlahnya boleh lebih dari 5, 6, 7, banyak. Nah, ini namanya rantai lurus. Lurus nggak ada cabang. Jadi kalau rantai bercabang, maka misalnya ikatan C dengan C-nya, misalnya di sini ada ikatan di sini C, di sini juga ada C misalnya, di sini ada C, maka inilah yang namanya cabang. Akan belajar tentang hidrokarbon. Dari judulnya, ini ada kata hidro dan karbon. Maka artinya bahwa senyawa ini hanya tersusun oleh 2 atom, yaitu atom hidrogen dan atom karbon. Jadi, nanti atom karbon dan hidrogen ini akan saling berikatan membentuk suatu rantai. Misalnya C dengan C dengan C dengan C. Maka di sini karena atom C ini mengikat satu atom C yang lain, maka kan masih punya 3 tangan. Ya kan? 3 tangannya inilah yang berikatan dengan hidrogen. Nah, di sini atom C yang ini kita nomorin ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Atom C nomor 2 itu dua tangannya digunakan berikatan dengan atom C nomor 1 dan atom C nomor 3 sehingga kesisa 2 tangan kosong. Maka 2 tangan kosong ini berikatan dengan hidrogen. Begitu juga ini sama dengan nomor 2, 2 tangannya 2 hidrogen. Nah, di ujung sini berarti ada 3 tangan yang kosong. Maka inilah yang akan berikatan dengan hidrogen. Kita umpamakan dengan tangan ya agar lebih mudah. Nah, penulisan rantai karbon ini bisa disingkat. Artinya apa? Artinya kalau atom C yang berikatan sangat banyak, maka kan akan banyak sekali cabang-cabang HH di mana-mana. Maka untuk menyingkat ini, kita bisa menulis atom C nomor 1 mengikat berapa H? 1, 2, 3. Maka bisa kita tulis
CH3. Lalu ikatannya yang ini jangan lupa, baru atom C nomor 2 karena mengikat 2 maka CH2. Baru yang nomor 3 juga mengikat 2 CH2 dan yang nomor 4 mengikat 3 maka CH3. Beginilah cara penulisan rantai senyawa hidrokarbon. Kita belajar tentang posisi atom karbon. Di sini posisi atom karbon terbagi menjadi 4. Ada namanya atom karbon atau atom C primer, ada atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Jadi ini biasanya dikasih lambang 1 derajat, ini 2 derajat, ini 3 derajat, ini 4 derajat. Tapi dibacanya jangan derajat ya, perlambangannya saja seperti ini. Contohnya ya, misal Bu Guru punya senyawa CH3, CH ini ada cabangnya, misalnya di sini CH3, ini CH2, kemudian ada lagi sini CH3, CH3, CH3. Jadi, kenapa di sini CH3? Karena atom C yang ini hanya mengikat satu atom C yang lain. Maka atom C ini kan punya 4 tangan. Kalau satu tangannya sudah terikat dengan C yang di sebelahnya, maka ada 3 tangan kosong yang digunakan untuk berikatan dengan atom H. Begitu juga dengan atom yang ini, C tangannya 4, maka 1, 2, 3 tangannya digunakan berikatan dengan C, maka satu tangan yang kosonglah digunakan berikatan dengan H. Selanjutnya kita lihat atom C ini kita kasih nomor aja ya biar mudah. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, ini 5, 6, 7, 8. Kita lihat atom C nomor 1 ya. Atom C ini hanya mengikat satu atom C yang lain. Maka penjelasannya adalah seperti yang kalian baca di modul, atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Maka kalau kita lihat di contoh soal, atom C nomor 1 ini kan hanya mengikat satu atom C yang lain, yaitu hanya nomor atom C yang nomor 2. Maka atom C nomor 1 ini kita sebut sebagai atom C primer. Ngerti ya? Lalu coba kita lihat yang nomor 2. Atom C nomor 2 itu mengikat berapa C? Coba lihat kirinya, dia mengikat 1 C, mengikat 2, mengikat 3. Karena mengikat 3 atom C yang lain, maka dia disebut dengan atom C tersier. Maka inilah yang disebut atom C tersier. Lalu kita lihat atom C nomor 4. Atom C nomor 4 itu mengikat berapa C? Lihat kiri kanan atas bawahnya ya. Di sini atom C-nya yang ini dia mengikat satu atom C, yang kanan juga mengikat satu atom C, maka dia hanya mengikat 2 atom C. Artinya kalau atom C tersebut mengikat 2 atom C yang lain, maka disebut dengan atom C sekunder. Maka kita kasih lambang di sini 2 untuk mempermudah ya. Untuk yang nomor 5 lihat. 1, 2, 3, 4. Jadi atom C yang nomor 5 itu mengikat 4 atom C yang lain. Sehingga karena tangannya ada 4, semua tangannya berikatan dengan C, C, dan C, maka tidak ada H di sini. Itulah kenapa tidak ada H, karena semua tangannya sudah dipakai berikatan dengan C. Maka ini disebut dengan atom C kuartener.